Udah mereka 2 kelas, Prof. kelas. Ya, kita tunggu lagi 5 menit ya. nanti kita bisa buka. Gak mau aku main game aja, guys. Ya, bisa dihapus. Mulai saja. Aja kok. Dan lo aja no, males no. Hari ini kita mendiskusikan mengenai aneka ternak yang ditugaskan Apa-apa. oleh pengampu mata kuliah ilmu ILVET ya. Jadi saya mulai saja. Jadi aneka ternak itu sebenarnya kan artinya jenis ternak yang dapat diternakkan untuk kebutuhan manusia dan untuk kesejahteraan manusia juga. Ya. Tapi aneka ternak yang kita pelajari, saudara sudah belajar mengenai aneka ternak besar, aneka ternak kecil, unggas. Nah ini ternak besar, ternak kecil, dan unggas. Nah ini yang kita pelajari adalah aneka ternak selain ternak-ternak yang saudara telah pelajari. Saya mengambil yang kelinci aja supaya lebih gampang ya, lebih gampang karena ini sebenarnya familiar juga kalau kita Iya, lebih seksi mau mungkin melakukan usaha yang terkait dengan ternak kelinci. Oke, jadi isinya ada nanti kita lihat kelinci, karakteristik ternak kelinci, bagaimana potensi uang dari peternakan kelinci, itu bagaimana budidayanya, kita harus bicara budidaya, pasar dan pemasaran, perlu juga kita hitung kira-kira berapa jumlah minimal yang kita ternakan supaya ada untungnya kan gitu kan. Dan kelinci sebagai hewan model penelitian ya, karena kebetulan kelinci dan biasa digunakan sebagai hewan model. Saya sedikit perlihatkan mengenai model. Kebetulan saya sendiri sering menggunakan kelinci sebagai hewan model untuk penelitian. Ya. Jadi kelinci dan globalisasi. Jadi di slide ini disebutkan bahwa kelinci bukan hewan pinggiran. Mereka adalah aneka ternak dengan sejumlah keunggulan. Jadi apa keunggulannya? Nanti kita lihat. Ya. Satu, bisa digunakan dagingnya. Dua, bisa digunakan bulunya. Kalau kita beternak yang menggunakan produk bulunya, ya. Bisa juga sebenarnya kita memanfaatkan kotorannya, gitu lah. Jadi kotoran untuk macam-macam ya. Tapi umumnya untuk pupuk ya. Tapi daging, bulu, bahkan kulit juga ini bisa untuk komersiasi. Jika kemudian mengapa kelinci ini adalah unggul. Nah, potensi gizi dan aneka ternak dan potensi gizi dan ekonomi menjadi penguat ekonomi rakyat di Indonesia. Sebenarnya ini adalah kalau kita beternak kelinci tidak perlu ini memang yang sederhana ya. Tapi kalau memang untuk komersiasi besar-besaran ya tentu harus punya tentu harus punya modal dan pendukung-pendukung yang lainnya. Tapi kalau untuk sampingan, saya pikir ternak kelinci ini menjanjikan. Oke, sejarah singkat ini dikatakan bahwa dari kelinci itu sudah mengalami domestifikasi ya, sudah sekian tahun silam. Jadi sehingga kita dapatkan kelinci yang seperti sekarang ini. Sudah hampir semua hewan-hewan yang dekat dengan kita atau istilahnya sudah dimodifikasi itu ada dulunya hewan-hewan yang memang liar. Ya. Tidak hanya hewan, tumbuh-tumbuhan juga liar. Begitu kemudian dibudidayakan untuk kepentingan manusia pastinya ya, untuk dan yang lain-lain tentu akan lebih dekat dengan manusia. Termasuk juga di sini adalah kelinci. Ya.
Kelinci hampir didapatkan di seluruh dunia, saya kira ya, karena beberapa breed kelinci itu malah datang dari luar luar sana, dan itu yang memang unggul ya, baik dari segi daging ataupun kalau kita memelihara untuk kepentingan bulunya, ya, misalkan Angora misalkan. Bagaimana dengan di Indonesia? Di Indonesia kalau di Jawa sebuah trewelu ya, trewelu ya. Jadi memang kelinci ini adalah opupipar yang melahirkan banyak anak ya. Jadi bisa 4, bisa 5 ya. Sehingga ini menjanjikan sebenarnya. Ini adalah apa namanya klasifikasi ya, Coba silakan aja dulu ya. nanti kalau mau memperdalam ya. Kemudian jenis umum yang diternakan adalah kelinci-kelinci jenis misalkan American Sicilia, Angora, Belgia dan seterusnya. Ada New Zealand White, ada New Zealand Red dan seterusnya. Nah, kelinci lokal itu sebenarnya berasal dari Eropa karena mungkin sudah kelinci-kelinci yang bagus-bagus itu juga sebenarnya bawaan dari pedagang-pedagang dari Eropa juga ya. Dan mengalami kawin silang dan seterusnya sampai kemudian kita juga mempunyai kelinci lokal yang berasal dari Eropa. Oke, di sini sebutkan New Zealand White dan California itu sangat baik untuk produksi daging. Jadi kalau kita misalkan untuk tujuan daging itu yang baik. Sedang untuk memanfaatkan bulu untuk segi ekonomi ya disarankan Angora. Ini beberapa kelinci Nah, sebenarnya saya gitu ambil kan. dari media sosial sebenarnya. Naik. Tapi kalau misalkan ini beberapa ada di yang saya tahu di Bedugul ya, kalau Anda pernah ke Bedugul ya. Ini sebenarnya ada beberapa kelinci ini. Dan saya juga pernah ke sana melakukan edukasi tentang kelinci ya. Jadi kelincinya peternakan, penyakitnya kebetulan saya mewakili itu ada apa namanya edukasi dari pasca sarjana ya. Jadi saya ikut ke sana. Dan beberapa ada ini ada di sana. Mengapa tidak ternak kelinci? Nah, mengapa tidak beternak kelinci kan? Jadi orang kan sering beternak ayam, unggas dan yang lain-lain kan. Tentu di sini apa namanya kalau kita bilang oh ternak apa kelinci, wah kayak langsung menjatuhkan mental ya. Ya, ternak apa? Kerbau. Oh. Ternak sapi. Oh. Gitu ya. Ternak kuda ya, wah. Ya. Sebetulnya ini adalah usaha yang kecil-kecil tapi sebenarnya menguntungkan juga sebenarnya kelinci. Tapi hanya dilihat dari objeknya kelinci ya. Memang tidak memiliki lahan dan sarana pendukung. Gitu. Kelinci impor dalam model pemeliharaan modern untuk skala besar, jadi belum banyak diketahui masyarakat. Ya. Ini sebabnya mengapa kita tidak beternak kelinci gitu maksudnya. Ini adalah festival ya. Seingat saya ketika saya masih sekolah di sana ya. Jadi sempat datang, tapi ini fotonya bukan foto saya ini. Jadi luar biasa ya. Jadi orang festival ternak kelinci ini rame, rame banget ya. Jadi artinya keinginan orang untuk beternak kelinci tidak kalah penting juga. Tapi sebagai hewan kesayangan juga tadi manfaat-manfaatnya. Kita lihat sekarang ciri-ciri ternak kelinci. Ya, kalau rasionalnya adalah satu prinsip ternak kelinci itu membutuhkan modal. Saya kira apapun kalau kita melakukan sesuatu harus punya modal ya. Tapi modal itu bervariasi. Kalau ternak kelinci mah kayaknya sih nggak banyak banyak banget ya ininya. Tapi kalau ini untuk yang sambilan ya. Kemudian biaya pakan mencapai 70%. Nah ini penting dicatat sih, 70% dari biaya operasional. Jadi biaya pakan kan. Dan apa keunggulannya misalnya? Pertama ini sebutkan adalah dapat berkembang biak sepanjang tahun. Mulai dari umur 6 bulan sampai 5 tahun. Ya tentu di manajemen budidayanya dengan baik. Bayang untuk 5 tahun. Jadi dia beranak setiap 3 bulan. Sekali ya. 3 bulan ya. Besar, lahir lagi, besar, kawin lagi. Jadi sudah apalagi melahirkan 6 sampai 8 indukan setiap induk. Bayangkan ya, 4 saja atau 5 sudah banyak. Ini ya kira jadi umur 3 sampai 4 bulan kelinci pedaging sudah siap menghasilkan daging. Nah, ini kan dipelihara 3 bulan sudah. Nah, kelemahannya adalah memang modal.
pastinya gitu kan. Nggak ada berisiko jika tidak disiapkan pengelolaan. Tentu harus punya pengetahuan juga meskipun tidak mendalam sekali ya. Apapun yang kita kerjakan yang terkait dengan usaha itu pasti harus ada eh, apa namanya pengetahuan pengelolaannya. Sumber daya juga marketing ya artinya kalau kita nanti mau usaha oh, nanti saya nanti investasinya ke mana? Oh ke pasar atau ke sini kirim ke sini atau dalam bentuk hidup misalnya lagi dan seterusnya. Ada penyakitnya memang ya. Kalau penyakit ini yang paling banyak adalah koksidiosis ya, yang sering di koksidiosis. Tapi penyakit-penyakit lain sekira sederhana, tidak begitu berat ya. Kemudian perlu pelayanan ekstra karena sebenarnya kelinci itu perlu kebersihan. Karena sekali kelinci itu luar biasa banyaknya dan itu kita harus selalu bersih. Ini yang saya pahami ketika saya memelihara kelinci sebagai hewan percobaan. Harga pasar belum ada standar ya memang karena ini dianggap sebagai apa namanya bukan yang utama seperti halnya unggas dan lainnya. Kurangnya tenaga kesehatan hewan tentu maksudnya adalah ketika kalau kita beternak dalam kecil-kecilan itu sulit ya menempatkan soal hewan. Tapi kalau misalkan sudah besar cakupannya luas ya saya kira kebutuhan dokter hewan ini sangat dipentingkan ya karena penyakit ini menjadi hal yang utama. Manfaat beternak kelinci jadi jadi ada yang pokok dan yang manfaat lain ya seperti ini ya. Jadi selain daging macam-macam juga ya. Kemudian bulu, kulit, dan seterusnya. Jadi, manfaat lainnya adalah meningkatkan ekonomi keluarga. Itu artinya kalau misalnya kita pelihara, kita jual dalam bentuk hidup misalkan. Itu bisa ya. Apalagi nanti kita ada apa namanya sate kelinci gitu ya. Menyerap tenaga kerja memang ini tentu maksudnya adalah kalau kita beternak yang cukup ya, menengah gitu. Kalau kecil-kecilan sih apapun yang kita ternak apa kita usaha kalau kecil-kecilan mungkin tidak tidak terlalu banyak menyerap tenaga kerja. Paling tidak ya untuk diri sendiri ya. Oke. Kemudian, nah ini saya kira potensi uangnya besar nih kalau kita lihat bagan ya. Daging untuk bahan pangan macam-macam ya diolah ya. Menjadi bentuk-bentuk yang lain ya. Kemudian kulit, bulu bisa juga untuk hal-hal yang lain ya. Bisa di luar pangan ya. Kemudian kotoran bisa di udah untuk pupuk kompos, tapi hewan kesayangan. Ya, ini hewan kesayangan itu akan memberi rasa batin yang menyenangkan ya. Karena ada orang yang senang dengan memelihara kelinci. Jadi imut-imut gitu kan. Jadi lambang playboy gitu kan. Jadi kira-kira mengapa kelinci disebut lambang playboy ya? Oke. Untuk materi budaya ya. Tentu kita kalau mau beternak, beternak apapun ya, tentu harus kita tahu ilmu pengetahuan tentang budidaya. Jadi khusus untuk misalkan dalam ternak kelinci, itu hal-hal yang perlu kita siapkan pertama adalah lokasi. Kalau kita punya area yang luas sudah nggak salah. Tapi area sempit bisa saja kita memanfaatkan apa namanya ruang-ruang yang ada yang kecil atau bukan di samping tembok yang masih ada ruang untuk menempatkan kandang. Gitu. Itu kemudian pembuatan kandang ya kandangnya juga macam-macam ya tergantung juga posisi lokasinya gitu. Nanti ada kandang yang range, ada kandang yang individu, ada kandang baterai gitu. Kemudian ya kita harus menyediakan bibit yang digunakan untuk apa namanya peternak ini ya. Dari mana kita harus mendapatkan bibit kita harus juga pikirkan Lagi dan yang takut tidak kalah penting nyari adalah bagaimana penyediaan ayam. pakannya ya kan tadi sebutkan 70% itu biayanya adalah dari pakan untuk operasionalnya ya. Jadi cukup tinggi sebenarnya. Kemudian penyewaan sarana penangkapan, nah ini, ya. Ini idealnya ya, idealnya ya. Jadi harus ada suhunya sekian, siklus udara bagus. Karena siklus udara di hampir peternakan juga harus bagus ya. Karena kan untuk menghilangkan apa pencemaran udara dari amonia, kemudian dari PSS-nya dan seterusnya. Ini kan penting ya. Jadi tentu juga harus ada apa cahaya yang masuk, jangan kemudian di apa namanya ditempatkan khusus. Kecuali memang ada hal-hal yang teratur. Sebenarnya close house itu kan memang tertutup, ya, tapi dalamnya dilengkapi
macam-macam kan. Jadi hangatnya cukup, oksigennya cukup, ada kelembaban cukup, itu sudah diatur dengan baik. Kalau kita kandang misalkan, jadi karena memang ada kandang induknya, kandang jantan, karena anak lepas sapeh ya. Jadi kalau memang mau agak yang model-model sedikit ya, jadi kalau mau lebih komersial, kita punya kandang induk tersendiri, kandang jantan tersendiri. Ini mirip lah, cuman Jadi punya kandang anak lepas sapeh. Kemudian setelah dilepas sapeh, sama induknya harus dibuatkan kandang juga. Nah ini memang satu seperti itu ada nggak? ideal. Nah kalau kita lihat misalkan perlengkapannya ini disebutkan eh, kandang itu sampai kali 70 kali 70 seperti yang gambar sebelah kanan bawah ini, dengan tinggi alas 950 cukup untuk 12 ekor betina dan 10 ekor jantan. Ini berapa deh? 1, 2, 3, 4, 5. Nah ini cukup untuk 12 ekor betina dan 10 ekor jantan atau 10 ekor jantan. Ini lumayan ya. Ini dua 12 ya. Oke, ya. Kemudian memang kandang kotak itu kira-kira ukurannya seperti ini ya. Jadi sudah bisa bergerak. Nah, seperti halnya yang gambar kiri bawah itu sebetulnya adalah itu kandang penelitian yang saya gunakan ya. Jadi kandangnya ukuran segitu 50 30 per 5. Ya memang harus diperluas sedikit sebenarnya supaya bisa bergerak. Ini kan besar sekali sebenarnya. Ini kan pakai menggunakan New Zealand White ya. Jadi harus dibesarkan juga. Cara yang lainnya adalah ya ini ada beberapa bentuk kandang pada model kecil ya. Kalau kandang baterai misalkan harusnya berderet ke atas atau seperti kaskade bertingkat ya. Atau karena sistem postal misalkan tanpa alam pengubaran ya tumpahkan ruangan yang lebih luas sebenarnya. Kalau kandang sistem rent ya dilengkapi dengan pengubaran. Jadi ada kandang tapi dibuka kandangnya kemudian ada kalau dilepas ya akan ada tempat di mana bermain ya cukup 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 lah ya atau disebut dengan pengubaran ya. Diumbar gitu kan. Kalau yang dua tuh kan nomor dua tuh kan ada di kandang saya tapi lebih luas gitu kan. Ya, aduh, saya Pilihan udah bibit males kan banget tergantung pada belajarnya pemeliharaan kelinci tumbuhan tujuannya lah apa cuman untuk itu doang. daging untuk pemanfaatan bulu misalkan sehingga pilihannya adalah seperti ini. Jadi kelinci-kelinci mana yang digunakan untuk ini. Jadi beberapa literatur untuk yang bulu kira-kira ini jenisnya, untuk yang daging kira-kira ini jenisnya. Pemilihan bibit, saya kira pemilihan bibit seperti halnya hewan-hewan yang lain ya. Tentu kita perhatikan adalah penampilannya, performanya, bulu, mata, semacam-macam ya. Mungkin juga ya tingginya sedikit, dan sekalinya tidak ada cacat, ya. Bersih, ya. Penglihatannya bagus, kan, gitu kan. Jadi ini kelihatan dari luarnya ya. Kemudian itu kalau bibit atau calon induk, ya perlu harus ada eh, perawatan bibit. Ini Jadi menentukan kualitas induk yang baik pula. Jadi perlu pakan, dari sanitasi kandang. Sekali lagi karena sanitasi kandang itu luar biasa kelinci. Ya. Sistem pembiakan, nah ini ada istilah sistem pembiakan ya. Mungkin pada sapi juga, pada hampir semua hewan juga sama. Inbreeding artinya silang sesamanya ya. Jadi ya, tentu dia akan sifat-sifat awalnya atau tetuanya itu kan masih ada ya. Ini spesifiknya. Jadi inbreeding silang dalam. Cross breeding silang luar artinya ya, untuk mendapatkan keturunan yang lebih baik, ya kan? Jadi memang harus dicarikan bibit induk induk penyandang yang pure line breeding artinya silang antara bibit-bibit murni. Nah ini itu akan mendapatkan jenis yang baru. Dia ada bibit unggul yang bagus, bibit unggul yang bagus sudah dilakukan persilangan. Bagaimana perkawinannya? Ini tadi sudah 6 bulan ya, sudah bisa dikawinkan. Kemudian ya kalau terlalu muda mungkin ya sama seperti halnya hewan yang lain pada manusia memang harus menyiapkan diri secara fisik gitu ya. Nah ini kayak ini ya. Jadi untuk beranaknya ada apa? Aku kawin sore hari di kandang jantan dan biarkan hingga terjadi 2 kali perkawinan. Kayak ini memang untuk mendapatkan hasil maksimal ya. Artinya itu kan ovoviviparis. Jadi setiap perkawinan dia akan melontarkan telurnya. Set telurnya itu maksudnya.
Sehingga ketika dia melakukan perkawinan, setelah dilontar, dibuahi kan. Proses kelahiran, saya kira ini. Jadi kelinci mengalami kebuntingan selama 1 bulan. Ya. Artinya bahwa 1 bulan ditambah 3 bulan, cuma perlu 4 bulan. Terus lagi melahirkan dan seterusnya. Kan itu kan 3 bulan. Jadi sehingga produksinya hampir 3 bulan, 3 bulan dalam tahun, 4 kali dalam setahun beranak. Jadi Ya. dicariin sama aku. Saya itu ya ini ya. Jadi mungkin perlu mendapat perhatian juga ya kalau kita nanti mau melakukan beternak kelinci. Ya. Peliharaan ya tentu ini adalah sanitasi dan pencegahan penyakit. Ya. Jadi usahakan memang ini sanitasi perlu ya. Kalau kita jorok, wah jorok sekali ya. Ini coba cariin. Sedekat Kencingnya ini. juga banyak banget, feses juga banyak banget. Jadi kalau dibiarkan tuh, menimbulkan bau yang luar biasa. Kalau Oh, pengontrol penyakit itu sebenarnya kalau kita sebagai dokter hewan sebenarnya bisa lihat ya. Tapi kalau misalkan peternaknya cukup banyak, jumlahnya mungkin dia akan bisa memanggil dokter hewan. Harus disesuaikan juga. Kalau hanya beberapa, barangkali mungkin barangkali ya tidak menggunakan dokter hewan ya mau tidak mau ya gimana caranya kalau hanya jumlahnya kecil. Kalau ini perawatan ya silakan. Makanya disebut juga anak sapihan. Kalau sudah punya kandang sapi, setelah sapi ya dipisahkan saja kan gitu. Dengan harapan induknya mulai lagi menyiapkan diri untuk kawin, kemudian beranak dan seterusnya. Kemudian pakan ini. Jadi saya kira sudah tahu lah ya pakan-pakan. Kalau ini kan namanya pakan rumahan, ya, pakan-pakan yang ada di sekitarnya. Ya. Jadi kalau membeli ya boleh juga dengan mineral, ya kan, dengan apa dulu vitamin untuk menambah. Saya kira ini hal umum ya, hal umum sekali. Pakan minum, rumput dan seterusnya. Memang kalau teratur yang paling bagus ya teratur. Jadi mengingatkan kembali alas kandang dia harus bersih ya untuk menghindari timbulnya penyakit. Ya ini penyakitnya. Jadi kita sebagai dokter hewan ya, seperti ini bisul, kudis. Memang yang sering sebetulnya adalah yang protozoa ini, ya. Kemudian juga ini penyakit kudis, ya. Jadi artinya penyakit-penyakit sudah pernah didapatkan di kelinci, ya. Jadi misalkan penyakit kude, penyakit telinga, penyakit jamur, saya kira sudah biasa ya. Ada mastistis, dia mengalami mastistis juga ya. Ya. Berarti halnya pada artinya setiap yang punya ambing ya akan mengalami mastistis gitu kan, tergantung pada pemeliharaannya. Kalau yang bagus ya tidak akan kena mastistis. Ya. Kemudian datang paru-paru, terakhir berak darah atau semua protozoa, ya. Nah, sedikit mengenai analisis ekonomi budayanya ini. Jadi ekonomi budaya ya. Ini hanya hitungan kecil-kecil sebenarnya. Jadi kalau perkiraan kita misalnya kita memelihara 20 ekor induk, kira-kira biaya produksinya seperti ini. Itu hitungannya ini saya ambil dari data di ini ya. Data dari apa namanya? Apa namanya? Yang di Serpong itu yang tentang aneka ternak ya. Jadi kadang perlengkapan kira-kira lu 1 juta. Kalau bibit induknya yang 20 ekor itu dengan harga 30.000 ya. Harganya sekian. Pejantan 3 ekor sekian. Jadi lebih murah ya. Pakan, sayur, kalau kita beli misalkan konsentrat, ya obat. Ini lumayan ya. Tenaga kerja dimasukkan ya. 12 ya, orang kali dan setahun. ini. Dikasih 150 sih ya. 1 hari ya. Ini 3.600.000. Betul ya. Setahun. Iya. Sebulan, maaf, sebulan sekali, sebulan. Sebulan 150 ya. Ya masih terlalu kecil ya. Lagi muda. Kemudian jumlah biaya produksi kira-kira itu 9 juta. Nah, coba kita lihat ya. Kira-kira 9 juta. Nah, coba kalau kita kira-kira dalam waktu tertentu, kelahiran hidup induk per tahun itu adalah 30 ekor. Nah,
Kalau penjualan sekarang ini 12, bibit di 20, misalkan kalau kita kemudian kali 15, ini 15 dari mana ya? Ya, saya mau hitung-hitung dulu. Jadi bibit 15, 20 kali 15 kali 20.000. Oh, mungkin maksudnya adalah kelahiran hidup per tahun. Ini 1 ekor ya? Betul ya? 1 ekor. Setahun. Jadi ada 20 ekor, berarti 15 ekor kalau misalkan kita jadikan sebagai bibit, dan 15 ekor kalau kita jadikan sebagai kelinci potong. Ya. Ini maksudnya kelahiran hidup per induk per tahun untuk 1 ekor, 30. Ya. Jadi kayak kalau 6 ekor kali 6, 36, ya pok lah 30 ekor. Jadi kalau kita jual misalkan 20 ekor induknya, kali 15 ekor ini ya, kali 15 kan dari 20 ekor dikalikan 15 kali 20. Bibit kelinci potong 20 ekor yang tadi itu melahirkan 15, menjadikan 15 ekor dalam setahun ya, kali 50 sekian. Dan seterusnya PSA itu ya, jumlah pendapatannya 21 juta. Nah, keuntungan kotornya ada 21.500.000. Mak, keuntungannya ada 12 juta. Tadi kan 9 juta di atas ya. Ini jumlah pendapatan 21. Bayangkan ini kalau berjalan normal ya dan semua dimanfaatkan 12 juta keuntungannya dalam setahun. Ya kalau pikir-pikir untuk tambah-tambah sebagai mahasiswa misalkan itu kan lumayan. Benar ya? 12 juta setahun. Jadi dalam artian mulus-mulus saja perjalanannya. Apa nih? Pasar ya sekira ini enak juga ya sate kelinci ya. Jadi kalau yang suka sate kelinci ya silakan saja. Ini berbagai pasar dan pemasaran kita lihat nanti ya. Nah ini apa kok saya muncul nih ya. Wah ini waktu saya mahasiswa ini ya. Jadi ketika saya mahasiswa masih tingkat 1 nih, Ustaz. Maaf, tingkat dua. Jadi kita outbound di luar. Ini adalah di apa ya? Di puncak ini, ya di puncak. Jadi ya kita ini yang kita akan bersama itu sate kelinci ya, sate kelinci ya. Kayak enak juga ya. Jadi kita outbound dengan mahasiswa. Nggak ada listrik, nggak pakai stroking ya, lumayan ya. Ini kegembiraan kita jadi mahasiswa ini. Nah pasar dan pemasaran saya kira lagi sekarang ini jangkauan lokasi itu ya sudah nggak ada batasnya. Jadi pesan di jauh-jauh negara bahkan ya, apalagi di antar provinsi ya sudah. Kita menggunakan media-media itu untuk melakukan pemasaran, ya kan? Jadi jadi kalau di sini orang cerdas itu akan berpikir untuk menaklukkan pasar, ya, itu kan. Jadi tidak tidak kemudian berpikir, waduh gimana cara pemasarannya, tidak. Nah, nih guys. Nah, pasar itu akan terbuka di mana saja dan ada di mana-mana. Apalagi dengan sistem media sosial ini ya. Jadi kita bisa memasarkan apa saja ya. Inilah pasar pemasaran. Jadi bisa pasar global, tadi saya media, pasar nasionalnya ya Pak. Ada pasar-pasar tradisional ya. Jadi untuk pedaging, olahan, pasar-pasar kelinci hias, segala macam. Nah, saya udah mau selesai nih. Jadi berguru pada pengalaman adalah uang terbaik. Oke, ini adalah kata-kata bijak yang kita ambil juga sebenarnya. Yang terakhir adalah kesalahan orang lain adalah juga guru yang terbaik. Kalau orang lain salah, jangan kita sampai salah juga. Oke, ini pusakanya. Ini ada saya sedikit karena kelinci sebagai hewan percobaan. Saya menggunakan kelinci hewan percobaan sebagai hanya pengalaman saja. Saudara kalau nanti mau melakukan penelitian, saya menggunakan kelinci beberapa kali menggunakan kelinci ya. Kalau kelinci ini yang saya gunakan adalah penelitian saya hampir 6 bulan. Makanya ya, hampir Pak 3 bulan, 3 bulan penelitian saya. Seperti di gambar, ya, kita menggunakan satu kotak kecil itu yang ukuran 50, 30, 45, isi 1 ekor. Kita kasih perlakuan. Kemudian untuk mengambil sampel darah, ya saya harus mengambil sampel darah ya. Jadi dari mana mau mengambil sampel darah adalah dari kupingnya, dari telinganya. Itu adalah cara kami mengambil darah. Jadi kotak kita buat kotak, kelicinya dimasukkan, jadi lehernya tertahan ya.
Ya kalau maju kena, mundur juga kena gitu. Kalau mundur kecekek lehernya, kalau maju juga kecekek lehernya aja. Sehingga dia diam. Tapi itu longgar ya, sebesaran lehernya. Nah itu hanya darah kami ambil seperti ini. Ya. Kucing. Sedikit mengenai nilai psikologis kelinci meskipun tidak berhubungan dengan ilmu peternakan tentu ya. Makanya nanti kalau saudara melakukan penelitian kelinci misalkan, sehingga bisa merujuk data ini. Karena saya ambil dari buku khusus untuk peternak kelinci. Ya. Jadi kira-kira untuk nilai psikologisnya seperti apa? Seperti ini ya. Jadi ini untuk memudahkan saja misalnya kalau suatu saat kita mau dengan Kayak penelitian mamut kelinci ini. misalkan atau hal-hal lain yang Kucing berhubungan dengan bagus kelinci. gini. Jadi di sini juga termasuk apa Aku suka namanya main darahnya, main lolo, profil lolo, RBC, lolo. profil WBA, white blood cell dan red blood cell seperti ini. Oke. Dan juga ada macam-macam ya. Kalau misalkan sering penelitian Marmut, tentang bone, kreatinin, serum, lipid, marmut, kolesterol, kasih. barbot. Artinya ini data ini bisa digunakan sebagai rujukan bila mana misalkan kalian mendapatkan rujukannya. Ini adalah sebenarnya apa namanya bahan-bahan alat yang digunakan untuk melakukan pengambilan darah dari telinga, ya. Ini kayaknya. Jadi ya, jadi telinganya seperti ini. Jadi kita harus beri apa namanya rangsangan pada telinganya. Macam-macam ya. Bisa juga dipentil-pentil begitu supaya kasihan juga ya. Atau dikasih silol misalnya. Kalau dikasih silol jadi bagus sekali ya. Ya. Nah ini kalau kasih jadi nampaknya seperti ini. Jadi dia ada dirangsang untuk menampakkan diri. Sehingga terlihat seperti ini besar sekali. Tapi hati-hati karena ini tipis sebenarnya. Jadi kalau kalian mengambil darah itu kalau tidak benar bagus akan hematum dia. Ini harus benar-benar memang harus latihan. Ya. Nah lihat ini diambil dari pinggirnya tidak harus yang tadi di setengah besar itu tidak. Nanti karena pengambilan darah itu beberapa kali, jadi kita harus punya apa namanya rencana juga diambil dari sini. Takutnya kalau hematom di sini takutnya nanti menghalangi yang kemana-mana gitu kan. Apalagi yang di tengah itu kan tipis sekali. Oke, lihat. Jadi dengan seksama sekali mengambil darah untuk itu seperti itu ya. Jadi memang jarum itu harus difiksasi sedemikian rupa ya supaya nggak goyang-goyang. Karena kalau goyang sedikit robek. Ya. Oke, bisa lihat kalau sudah selesai ujungnya dikasih kapas yang ada ya cotton bud yang ada Bete. sedikit alkohol yang ringan ya. Dan ditekan seperti itu dan jarum suntiknya dicabut. Oke. Bila mana misalkan apa kalian capek tekan, tekan itu kan sulit ya kan tipis di kulitnya kan, ya sudah dijepit aja dengan asalkan jangan terlalu keras ya penjepitnya. Ya. Oke, sekarang itu ini yang lain-lain ya tentang oke, ini yang lain tambah saja ini kalau kita mengambil darah yang cukup banyak, lihat ini di dalamnya diambil Ding, ding, darah yang ding, di ding, tengah ya. ding, ding, Nah, ding, ini ding, untuk ding. mengambil darah yang cukup banyak ini. Ya. Tentu tujuan yang lain ini ya. Oke, terima kasih. Itu yang bisa saya sampaikan. Jadi kalau ada pertanyaan silakan. Dan saya sudah meng-share. Jadi minggu depan masing-masing kelompok di kelas itu ada 2 kelompok yang belum dapat tugas. Itu menurut informasi pengampunya. Saya sudah kasih apa namanya judul-judul. Silakan dipilih, jangan ada yang sama. Nanti kita presentasi sekali pertemuan dua kelompok yang satu kali pertemuan 2 kelompok itu selesai ya. Jadi presentasinya tentang saya lupa juga tentang apa ada walet, ada dangkrik, ada tokek. Tidak apa-apa itu perlu juga pengetahuan bagi kita. Siapa tahu nanti ada yang tertarik untuk melakukan usaha-usaha ternak. Baik, ada pertanyaan saya tunggu. Kalau enggak, nanti bahannya saya masukkan ke itu aja ya, UASnya ilmu peternakan ya. Jadi biar bisa diambil di sana aja ya. Ih, ih, teta seksi.
Aku suka tetes seksi. Tetes seksi ini kontol di lolo. Oh, nih. Kalau nggak ada pertanyaan, saya kira nggak tahu kalian ada di mana. Terima kasih. Dapat Selamat sore. Silakan Nadib. puding. Selamat beristirahat. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Prof. Selamat sore.